Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5326. Memikirkan hal ini, Santiago Luo berdiri, melirik ke aula, dan berkata dengan dingin, "Saudara York, sofa Hainan Huang Huali Anda bernilai 100 juta yuan. Tapi sekarang Huang Huali telah meningkat, dan nilainya harus setidaknya 5 kali lebih tinggi. Dibulatkan menjadi 1 miliar. Kalau begitu, jika orang-orang ini berani datang ke tempatmu untuk memamerkan kekuatan mereka, mereka harus mematahkan kaki mereka satu persatu. Saya tidak tahu. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini, Saudara York?" Harvey York menyesap cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Saudara Luo, lakukan apapun yang Anda katakan. Saya korban. Bagaimana saya bisa membuat terlalu banyak tuntutan?" Wajah Santiago Luo tenggelam dan berkata, kedua kakinya patah. Ayo kita lakukan." Mendengar kata-kata Santiago Luo, para pria berjas bergegas keluar tepat di belakangnya. Di bawah ancaman senjata api, para master bela diri yang dibawa oleh Gregory Oliveira tidak melawan sama sekali. Tetapi kaki mereka langsung dipatahkan dan dilempar keluar pintu. Gadis-gadis cantik itu juga tidak melepaskannya. Mencengkeram kaki panjang mereka yang berbalut sutra hitam. Berguling-guling kesakitan. Pada akhirnya, hanya Gregory Oliveira yang tersisa. Dan dia berkata dengan wajah jelek, "Santiago Luo, beraninya kamu mematahkan kakiku. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Jika kakakku tahu, dia tidak akan membiarkanmu pergi." Santiago Luo berjalan sendiri, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cek dari saku Gregory Oliveira, menulis nomornya dengan ringan, dan kemudian menamparkan cek di depan Gregory Oliveira. "Nama. Anda menandatanganinya sendiri. Tentu saja. Kamu juga bisa menunggu aku menandatangani untukmu. Tapi pada saat itu, aku bahkan akan memotong tanganmu." Melihat mata dingin Santiago Luo, tanpa sadar Gregory Oliveira menggigil. Meskipun dia keras kepala, dia juga tahu alasan mengapa seorang pahlawan tidak menderita di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa menandatangani namanya dengan ekspresi kebencian. Setelah semuanya selesai, Santiago Luo secara pribadi mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar dari Jifutang. Segera, ambulans dari rumah sakit muncul dan menarik mereka semua. Orang-orang Santiago Luo juga membersihkan aula Jifu, dan kemudian mengundang Harvey York ke mobil. Dalam perjalanan ke Luo Family Manor, Harvey York minum air soda dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo, saya membiarkan Anda menghapus Gregory Oliveira. Apakah Anda keberatan? Apakah kamu tidak takut keluarga Sunan Oliveira akan menyusahkanmu?" Santiago Luo menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York, sejujurnya, saudara ipar saya tidak memiliki banyak kemampuan. Tetapi dia selalu bertingkah seperti playboy dan sombong. Gaya aktingnya akan sangat menderita cepat atau lambat. Dan untuk kehilangan yang begitu besar, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Tapi itu jatuh ke tanganmu dan diajari 1 atau 2 pelajaran. Setidaknya 1 nyawa tersisa. Saya juga berharap setelah dia mempelajari pelajaran ini, dia akan tahu bagaimana menjadi orang yang rendah hati di masa depan." Harvey York tersenyum ringan. Tidak peduli apakah Gregory Oliveira adalah orang yang rendah hati atau membenci dirinya sendiri. Baginya, karena Gregory Oliveira berani datang ke gym, dia harus membayar harganya. Untuk peran kecil seperti dia,
Harvey York tidak memiliki pemikiran tentang seorang pria yang membalas dendam selama 10 tahun. Segera, mobil datang ke Luo Family Manor. Dan saat ini sudah matahari terbenam. Harvey York melihat ke arah Luo Family Manor. Dan tiba-tiba, sedikit mengernyit. Karena dia bisa dengan jelas merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan bertiup ke wajahnya. Santiago Luo yang turun dari mobil juga menggigil dengan cerdas dan berkata, "Mengapa tiba-tiba seperti musim dingin?" Bab 5327. Pergilah. Cepat masuk. Ekspresi Harvey York mengembun. Dan dia memasuki Luo Family Manor terlebih dahulu. Pada saat ini, matahari terbenam telah sepenuhnya menghilang. Dan ketika lampu menyala, lingkungan menjadi suram dan dingin. Angin yang bertiup di udara memiliki bau yang agak menyeramkan, membuat seluruh Luo Family Manor tampak seperti kota hantu. Sepanjang jalan, tidak banyak pengawal dan pelayan yang terlihat. Mereka semua menggigil dalam jaket, dan banyak api unggun dinyalakan di jalan-jalan sekitarnya. Tetapi sepertinya tidak ada cara untuk menghilangkan rasa dingin. Santiago Luo, yang mengejar dari belakang, sudah terbungkus seperti zombie. Dia menyerahkan jaket ke Harvey York, melihat teleponnya, dan berkata dengan gemetar, "Saudara York, sesuatu terjadi. Baru dapat kabar. Tak lama setelah kami pergi, ada hawa dingin yang parah di kamar tidur." Meskipun Edik Abe dari negara pulau bekerja sangat keras, dia juga seorang teknik yin yang. Dan dia adalah seorang seniman bela diri dari negara pulau. Tetapi itu tidak berhasil. Sebaliknya, dia membekukan kakinya. Lalu dia ingin pergi. Tetapi pengurus rumah saya menghentikannya. Biarkan dia apapun yang terjadi. Masalahnya harus diselesaikan. Kemudian dia memulai latihan membuka altar. Tapi belum jelas. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Bagaimana cara membuka altar? Bisakah masalah ini diselesaikan dengan metode membuka altar?" Santiago Luo tidak berbicara. Dan wajahnya agak muram. Segera, keduanya bergegas ke posisi kamar tidur. Dan mereka melihat tempat ini. Dan ada banyak orang di sana. Mereka semua memegang obor. Dan mereka ingin mendekat. Tetapi mereka tidak berani. Santiago Luo mengkhawatirkan istrinya, Devora Oliveira. Begitu dia mendekat, dia berteriak "Ah!" dan setengah dari tubuhnya membeku. Harvey York menariknya ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Suhu di tempat ini setidaknya minus 20 derajat sekarang. Orang biasa akan mati kedinginan dalam beberapa menit. Aku akan memperbaikinya." Sambil berbicara, Harvey York meminta orang-orang untuk menemukan banyak bayi hangat, merobeknya, terbuka dan menempelkannya langsung di bagian dalam jaket. Lalu dia memegang 2 obor dan menendang pintu kamar tidur. Ledakan, dengan suara nyaring. Pintu, yang telah benar-benar beku, menabrak bagian belakang. Pada saat musim gugur, udara dingin yang mengerikan menyembur keluar. Beberapa pengawal tertangkap basah oleh udara dingin, dan wajah mereka merah dan leher mereka biru. Harvey York mengeluarkan topengnya dan memakainya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Lalu melangkah hati-hati ke kamar tidur. Rasa dingin yang menggigit bertiup ke wajahnya. Dan napas dalam Harvey York secara tidak sadar melonjak, menyebabkan darahnya mendidih untuk menahan dinginnya. Namun meski begitu, angin dingin yang bertiup di wajahnya masih membuat ekspresinya bermartabat. Harvey York memicingkan mata sejenak, dan melihat semua yang ada di kamar tidur telah membeku, seperti istana kristal. Dan posisi ranjangnya seperti singgasana es. Sangat sulit untuk membayangkan mengapa Devora Oliveira hanya terluka oleh seseorang. Dan ada rasa dingin di hatinya. Dan hal-hal akan berkembang seperti ini hanya dalam setengah hari. Apakah ini sesuatu yang hanya
bisa dilakukan oleh seni bela diri. Memikirkan hal ini, mata Harvey York sedikit tenggelam. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Harvey York akhirnya berjalan ke tempat tidur dan melihat bahwa di tanah di depan tempat tidur, pada saat ini, Abesin telah berubah menjadi jubah Tao eksklusif Onmyoji. Dia meremas beberapa trik sulap di tangannya, dan sosok kertas putih terus-menerus beterbangan. Tentu saja, bab 5328. Saat Edik Abe mendengus, dia melihat sederet patung kertas terbang keluar dan mendarat langsung di Devora Oliveira. Setelah itu, patung-patung kertas mulai terbakar, seolah mengusir rasa dingin dari tubuh Devora Oliveira. Dan pada saat rasa dingin itu hilang, rasa dingin di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Di arah gerbang, Gregory Oliveira, dengan kedua kaki terbungkus perban, ditopang oleh seseorang. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa Edik Abe memiliki sikap master yang tak tertandingi pada saat ini. Dan dia bahkan mencoba menekan rasa dingin di tubuh saudara perempuannya. Langsung heboh. Tuan Abe, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Teknik Yin dan yang negara pulau itu tak terkalahkan di dunia. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan ini. Dalam suara minum, Gregory Oliveira menatap Harvey York dengan kebencian. Lagi pula, selama Edik Abe terbukti berguna, maka Harvey York, yang baru saja memaksa Santiago Luo mengamputasi kakinya, harus membayar harga yang sama dengan darah. Pada saat ini, Edik Abe tidak memperhatikan sanjungan Gregory Oliveira, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan cermin perunggu. Hanya saja sebelum aksinya selesai, dia melihat semua sosok kertas itu telah berubah menjadi abu dengan suara dengus. Angin dingin kembali. Tolong. 8 juta Dewa Negara Pulau. Kota. Edik Abe meraung. Dan cermin perunggu di tangannya langsung difoto. Retak. Cermin perunggu ditembak dengan retakan dalam sekejap. Dan angin dingin yang menderu keluar. Edik Abe menjerit dan terbang. Langsung. Dan darah yang dimuntahkan membeku menjadi kristal es. Dia ingin bangun lagi, tetapi menemukan bahwa kakinya membeku dan mati rasa. Dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat adegan ini, ekspresi Gregory Oliveira berubah dan dia berkata dengan keras, "Mundur. Cepat dan bawa aku keluar." Hanya Harvey York yang menyipitkan matanya dan melirik Edik Abe. Dan berkata dengan ringan, "Mundur untuk apa? Sebuah trik kecil untuk menakutimu." Saat berbicara, Harvey York melangkah maju, menggigit pada saat yang sama untuk memaksa keluar setetes darah di antara jari-jarinya. Tips mengukir serangga. Gregory Oliveira, yang terhuyung-huyung ke belakang, tampak sarkastik saat ini. York yang bermarga, berpura-puralah. Pada saat ini, kamu dapat terus berpura-pura. Kamu akan dibekukan menjadi patung es dalam waktu singkat. Tidak ada tempat untuk mati. Itu benar. Abe percaya bahwa tidak ada Onmyoji yang hebat seperti Tuan Onmyoji. Apa yang bisa kamu lakukan? Pergi dari sini. Jangan malu di sini. Pria yang luar biasa itu berpikir bahwa Tuan Luo menghargaimu. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Beberapa gadis cantik dengan kaki dibalut dan kruk juga mencibir. Saat ini, mereka semua membenci Harvey York. Untuk menyaksikan rasa malunya dengan mata kepala sendiri, mereka semua dengan enggan datang. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka melihat Harvey York berjalan di depan Devora Oliveira. Dan setelah memicingkan mata ke alisnya sejenak, setetes darah mengolesinya. Tertawa, di belakang kepala Devora Oliveira, sebuah jimat putih tiba-tiba jatuh. Saat itu jatuh ke tanah, itu terbakar langsung menjadi abu. Dan angin dingin yang awalnya dingin langsung menghilang pada saat ini.
Dingin di sekitarnya digantikan oleh kehangatan. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Santiago Luo juga menjatuhkan jaket bawah ke tubuhnya dan langsung bergegas masuk. Hanya untuk melihat lapisan es yang semula menutupi tubuh Devora Oliveira perlahan menghilang. Ada sedikit kejutan di mata Edik Abe. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia terhuyung-huyung berdiri dan mendengus. Seperti yang diharapkan dari Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Dia memiliki beberapa keterampilan. Bab 5329. Harvey York memiringkan kepalanya dan melirik Edik Abe. Dan berkata dengan setengah tersenyum. Apakah itu hanya sedikit keterampilan? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang tertegun sejenak. Bertanya-tanya mengapa Harvey York tiba-tiba mengincar Edik Abe. Wajah Edik Abe tenggelam. Dan dia berkata, kalau begitu, kamu sangat cakap, kan? Saya mengambil keuntungan dari saya dan berpikir saya adalah penguasa generasi. Mendengar apa yang Edik Abe katakan, Gregory Oliveira, yang awalnya tidak senang dengan Harvey York, dibantu ke kamar tidur dan mencibir. Ya, semua orang hanya melihatnya dengan jelas. Ada jimat di belakang kepala kakakku. Dan jimat itu dipasang oleh Tuan Abe Nobuyoshi untuk menekan hawa dingin di tubuh kakakku. Jika kamu tidak meminjam kekuatan jimat itu, bagaimana mungkin menghilangkan rasa merinding ini? Harvey York berkata dengan ringan. Kapan saya mengatakan bahwa energi dingin di tubuh Nyonya Luo telah dikeluarkan? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang sedikit terkejut. Ekspresi Edik Abe berubah. Dan dia berkata dengan keras, berpura-puralah. Saat ini, aku masih di sini berpura-pura menjadi hantu. Harvey York berkata ringan. Memang ada seseorang yang berpura-pura menjadi hantu. Tapi orang itu bukan aku. Titik. Nyonya Luo dipukul oleh telapak tangan yang dingin. Dan hatinya membeku oleh udara dingin. Tetapi bahkan jika itu adalah serangan, paling banyak, lapisan es akan terbentuk di permukaan tubuhnya sendiri. Bagaimana itu bisa menjadi pemandangan seperti itu? Tetapi jika seseorang menggunakan sesuatu seperti onmyoji, Feng Shui, menggunakan dingin di tubuh Nyonya Luo sebagai panduan, mereka akan membuat gambaran besar dan ingin membunuh sekelompok orang. Maka masuk akal jika adegan sebesar itu muncul. Bagaimanapun, semua orang di Jinling tahu bahwa Tuan Luo dan Nyonya Luo sangat mencintai. Untuk Nyonya Luo, mereka pasti akan melakukan apa saja. Dan 6 keluarga tersembunyi itu satu pikiran. Saya khawatir pada saat kritis. 6 keluarga tersembunyi akan mengirim ahli untuk membantu. Dan dalam hal ini, perencana hanya perlu membuat adegan besar menjadi sedikit lebih besar. Mungkin kamu bisa langsung membunuh setengah dari 6 penguasa dunia tersembunyi. Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum pada surat Abe. Tuan Abe adalah cara yang baik. Onmyoji dari negara pulau. Sungguh menakjubkan. Mendengar kata-kata Harvey York, Santiago Luo tertegun sejenak. Dan kemudian matanya menatap Abe Shinzo menjadi dingin. Anda, kelopak mata Edik Abe melompat pada saat ini. York, saya baru saja menunjukkan bahwa Anda mengambil keuntungan dari saya dan memecahkan masalah. Kamu benar-benar menyemprot orang dengan darah dan menabur perselisihan di sini. Saya diundang oleh Master Oliveira dengan banyak uang. Untuk uang dan wanita yang diberikan Master Oliveira kepada saya harus melakukan yang terbaik. Lagi pula, jika aku tidak menyelamatkan Nyonya Luo, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu bisa menghina kepribadianku, tapi kamu tidak bisa menghina uangku. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Apakah Anda orang pulau sangat menghargai uang dan keindahan? Bagimu, kemuliaan Kaisar Pulau adalah yang paling penting, bukan? Itu bisa menyelesaikan hampir setengah dari tuan dari 6 keluarga tersembunyi.
dan mengembalikan rasa malu keluarga Abemu yang hilang di Jinling. Setelah kamu kembali, diperkirakan kamu bisa menjadi bangsawan baru di negara pulau. Bukankah ini lebih menarik bagimu daripada uang dan kecantikan? Fitnah. Kamu memfitnah. Edik Abe melompat-lompat. Saya pasti akan membiarkan kedutaan negara pulau kami meminta Anda negara H untuk memberikan penjelasan. Setelah dia selesai berbicara, Edik Abe melirik Santiago Luo dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Luo, jangan dengarkan bajingan ini. Bab 5330. Dengan kerja kerasku. Meskipun aku telah menempuh perjalanan jauh, tapi yang bermarga York memanfaatkannya. Dan memang situasi nonamu sudah teratasi. Saya tidak menginginkan apapun sekarang. Jangan sampai seseorang memberi saya topi untuk kebaikan dan keuntungan ini. Setelah mengatakan ini, Edik Abe menarik napas dalam-dalam. Ini semua untuk wajah Master Oliveira. Jadi aku tidak akan membuat masalah. Saya tidak ingin seseorang mengambil keuntungan dari ini saat ini untuk membuat situasi yang akhirnya pulih dari wanita Anda memburuk lagi. Seolah ingin bekerja sama dengan Edik Abe. Devora Oliveira mengeluarkan erangan kesakitan saat ini, yang tidak pernah terjadi setelah dia tertidur. Mendengar suara ini, Abe Nobuyuki menatap Santiago Luo dengan lebih penuh kemenangan. Seolah-olah apa yang saya katakan itu benar. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku mengusir hawa dingin dari tubuh Nyonya Luo? Serigala berekor besar seperti apa yang kamu pura-pura. Semua orang melihatnya tanpa sadar. Dan melihat bahwa ketika Edik Abe melompat-lompat, Harvey York telah berjalan ke sisi Devora Oliveira dan mencubit pergelangan tangannya untuk menyampaikan pesan internal. Pada saat ini, bersama dengan gerakan Harvey York, rasa dingin samar keluar dari mulut Devora Oliveira. Segera, kulit Devora Oliveira kembali ke darah, dan kemudian dia tertidur. Banyak orang yang hadir adalah ahli seni bela diri. Dan sekilas terlihat jelas bahwa Harvey York memang mengusir hawa dingin di tubuh Devora Oliveira. Tubuh Edik Abe gemetar dan berkata, Nenek, kamu benar-benar bisa melakukan apa saja untuk memfitnahku. Ini masalah besar. Saya bahkan tidak menginginkan manfaat yang dijanjikan Tuan Oliveira kepada saya. Oke. Aku hanya punya satu permintaan sekarang. Dan itu adalah berhenti berbicara omong kosong. Kau memfitnahku lagi. Aku benar-benar marah. Selama pidato, Edik Abe memiliki ekspresi marah. Dan hendak berbalik dan pergi. Ledakan. Hanya saja dia baru mengambil beberapa langkah saat mendengar suara senjata api. Di belakangnya, Santiago Luo tidak tahu kapan senjata api yang indah ada di tangannya. Pada saat ini, dia meniup asap putih dari senjata api dan berkata dengan dingin, "Kapan saya mengatakan bahwa Anda bisa pergi?" Tidak hanya Edik Abe yang dikejutkan oleh adegan ini, tetapi bahkan Harvey York pun menatap Santiago Luo dengan tatapan tinggi. Awalnya, Harvey York selalu berpikir bahwa Santiago Luo hanyalah seorang pengusaha yang relatif lihai. Tetapi pada saat ini, Harvey York melihat bahwa Santiago Luo jelas merupakan sosok heroik yang menentukan dalam pembunuhan. Tetapi Santiago Luo tidak menunjukkan taringnya di depannya di masa lalu. Tapi itu normal untuk memikirkannya dengan hati-hati. Dalam situasi seperti Jinling, bagaimana seorang pengusaha biasa bisa menjadi yang teratas? Pada saat ini, kelopak mata Edik Abe juga melonjak. Dia berbalik dengan gemetar. Dan berkata dengan gemetar, "Tuan Luo. Kesalahpahaman. Semuanya salah paham. Kamu tidak boleh mempercayai kata-kata orang lain. Aku benar-benar mencoba, tapi aku tidak bisa menyelamatkan wanitamu. Sekarang wanita Anda aman dan sehat. Saya juga sangat senang. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah keluar sebagai pembohong lagi. Biarkan aku pergi."
Karena itu, Edik Abe berlutut di tanah dengan pop. Gregory Oliveira di samping tampak lesu. Seolah tidak mengerti mengapa Edik Abe tiba-tiba ingin berlutut. Santiago Luo menyipitkan mata pada Edik Abe. Dan berkata perlahan. Jimat ajaib yang dipasang di belakang kepala istriku barusan dipasang olehmu. Kan? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.